Disclaimer terlebih dahulu ya, pada video kali ini saya akan sepakat ya dengan postingan dari akun Tabayun Luzumul Jamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan TS ataupun postingan dari akun Tabayun Luzumul Jamaah yang berada di Facebook. Sebelumnya ya, untuk para pemirsa jangan lupa untuk menekan tombol likes, dan bagi yang belum subscribe ya, langsung saja untuk menekan tombol subscribe dan viral ya, ada tombol viral di bawah sebelah komentar itu untuk mensupport channel kami agar semakin berkembang dan banyak yang menonton. Yep, ya. Disclaimer terlebih dahulu ya, pada video kali ini saya akan sepakat ya dengan postingan dari akun Tabayun Luzumul Jamaah. Padahal sebelum-sebelumnya kita kontra terus nih dengan member Jokam yang satu ini. Akan tetapi pada video ini ya, saya akan sepakat dengan postingan dari akun Tabayun Luzumul Jamaah. Nah, langsung saja akan kita bacakan ya, yaitu tentang mujtahid. Ya, mujtahid itu adalah orang yang berijtihad. Ya, jadi di Jokam itu kita kan sering dengan kata ijtihad ini, ijtihad Bapak Imam, ijtihad daerah, ijtihad desa, bahkan imam kelompok pun bisa berijtihad. Sebenarnya ijtihad itu apa sih kan gitu ya? Ya kita itu pokoknya ini ijtihad pusat. Nah, seakan-akan kalau sudah menjadi ijtihad pusat atau perintah dari pusat itu, kita sebagai ro'yah itu wajib untuk melaksanakan atau mengamalkannya ya. Mujtahid atau al-mujtahidu ya adalah seorang ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, yaitu menggali serta menetapkan hukum syariat langsung dari dalil-dalilnya seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan dalil syar'i lainnya. Ya. Kata mujtahid berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtahida, yajtahidu, mujtahidan. Ya, tasrifnya seperti itu. Yang berarti bersungguh-sungguh, ya, mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaga. Nah, ya, adapun kriteria, ya, kriteria utama seorang mujtahid antara lain, yang pertama yaitu beragama Islam, ya, baligh, berakal, dan memiliki sifat adil, yaitu bertakwa serta menjaga kehormatan diri. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu menguasai Al-Quran, ya, terutama ayat-ayat hukum, ya, ayat-ayat ahkam. Mengetahui nasih mansuh, ya, ini nasih mansuh ini juga tahu ini. Umum khusus ya, am khas, mutlak muqayyad, ya, dan sebab turunnya ayat bila diperlukan, ya, asbabun nuzulnya. Poin yang ketiga yaitu menguasai hadis-hadis hukum, ya, mengetahui derajat hadis sahih, hasan, dhaif, ya, memahami sanad dan matanya, ya, riwayah diroyah, ini matanya ini seperti apa, hadis ahad, ya, hadis mutawatir, dan lain sebagainya, serta mengetahui hadis yang menasih dan dinasih. Poin yang keempat
yaitu menguasai bahasa Arab dengan baik, ya, menguasai bahasa Arab yang meliputi 1. Nahwu, 2. Shorof, 3. Balaghah, ya, ma'ani, bayan, bada', kemudian uslub dan makna bahasa Arab, ya, itu harus terpenuhi di dalam seorang itu untuk berijtihad atau seorang mujtahid. Poin yang kelima yaitu menguasai usul fikih, ya, yaitu kaidah-kaidah dalam mengambil hukum dari dalil. Poin yang keenam yaitu mengetahui ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan ulama agar tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma'. Ya, ketika hukumnya itu sudah disepakati oleh para ulama, ya, kita itu tidak bisa menyelisihinya, ya. Poin yang ketujuh, ya, yaitu menguasai kias. Ya, kias itu menyamakan hukum, ya, serta metode istinbat hukum lainnya sesuai kaidah usul fikih, ya. Beristinbat itu ya berijtihad itu tadi, menyimpulkan beberapa dalil ini akhirnya mengerucut menjadi sebuah hukum atau produk fikih, ya, seperti itu. Poin yang kedelapan, ya, memahami maqasid asy-syariah, ya. Maqasid syariatnya itu seperti apa, ya, perintah, tujuannya, ya, tujuan syariat itu untuk apa, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Poin yang terakhir, ya, poin yang kesembilan, yaitu memiliki kemampuan istinbat, yaitu kemampuan meneliti, ya, menimbang dalil, dan mengambil kesimpulan hukum secara benar. Demikian adalah 9 komponen, ya, atau perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk seseorang menjadi seorang mujtahid, ya. Ketika kita itu harus berijtihad, itu harus memiliki 9 perangkat tersebut. Nah, kita sepakat dengan postingan dari Tabayyun Luzumul Al-Jamaah. Nah, dari poin-poin ke-9 ini, apakah diajarkan di dalam Jukam, ya? Mungkin bagi pemirsa, bagi mubalek Jukam yang mungkin diam-diam menonton video kami, coba kita muhasabah diri, ya. Apakah kita itu sudah belajar tersebut? Apakah imam kita itu sudah belajar hal tersebut, ya, imam pusat, ya, minimal, ya. Imam pusat apakah sudah memiliki perangkat tersebut? Kok tiba-tiba ada ijtihad dari pusat, kan seperti itu. Nah, para pemirsa, ya, semuanya, ya, siapapun, entah itu mantan, entah itu orang luar, ya, bagi Jukam, entah itu Jukam, ya, Jukam sendiri yang nonton video kami, bisa diskusi di kolom komentar. Ini sudah dipelajari loh, ini sudah belajar, oke lah, ya. Kalau memang sudah belajar, ya, kita terima kok, kita itu insaf gitu. Nah, hal yang membagongkan atau yang menjadi pertanyaan kami, ya, ini ada memang posternya. Dari postingan tersebut itu ada posternya, yaitu poster tentang Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis, yaitu kriteria mujtahid, ya. Semua ada pada diri Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Ya, mohon maaf, ya, jika saya ada agak sedikit tertawa, ngapunten, ya, mohon maaf. Kami bacakan lagi, ya, di poster tersebut, ya, di flyer tersebut. Seorang mujtahid bukan hanya hafal Al-Quran dan hadis, tetapi menguasai berbagai cabang ilmu syariat dan memiliki kemampuan istinbat hukum yang diakui oleh para ulama. Ya, karena poster tersebut ini dibuat menggunakan AI, ya, pasti direkomendasikan untuk poster seperti ini. Oke lah, ya. Pertanyaan saya, ya, siapa satu orang pun yang mengetahui, ya, bahwa Bapak Haji Nur Hasan itu hafal Quran, hafal hadis, dan memiliki 9 perangkat ijtihad tersebut, ya. Ya, kalau Amir yang sekarang tidak saya tanyakan, ya. Kenapa? Pasti tidak punya. Pasti tidak punya. Nah, pertanyaan kami yaitu
apakah Bapak Haji Nur Hasan itu memiliki 9 perangkat tersebut, ya, 9 perangkat mujtahid tersebut, dan siapa yang mengetahui, ya. Dan 9 perangkat tersebut itu harus diakui oleh ulama, ya, oleh ulama yang lain, maksudnya ulama selain dari golongan Jukam, ya. Kalau ulama dari Jukam nanti bilang Bapak Asnawi. Padahal Bapak Asnawi pun sudah diklarifikasi oleh Ustadz Imam Nasai, ya. Nah, apakah ada, ya, ulama di luar Jukam yang mengakui kemampuan Bapak Haji Nur Hasan dalam beristinbat, ya, dalam menggali hukum, dan apakah Bapak Haji Nur Hasan itu juga memiliki produk kitab, ya, karena seorang mujtahid itu biasanya, ya, kebanyakan dan hampir semuanya itu memiliki produk, ya, memiliki kitab. Kalau di dalam Jukam nyebutnya kitab kitab karangan. Oke lah, ya, mungkin cukup sekian di video kali ini, ya. Jangan lupa, ya, untuk berkomentar, karena di sini itu saya sifatnya tabayun, ya, bertanya. Nah, bertanya, dan meskipun agak setengah ngece, ya, mohon maaf, ya, akan tetapi jujur, ya, kami itu pengen tahu. Kenapa? Karena kemampuan seseorang itu diketahui dari murid-muridnya, ya. Tolong tunjukkan satu saja, ya, murid Bapak Haji Nur Hasan yang memiliki kemampuan kurang lebih dari klaim, ya, oleh Bapak Haji Nur Hasan yang diklaim oleh member Jukam lah, ya. Dari kesembilan ini, ya, dari kesembilan kriteria utama seorang mujtahid itu, apakah ada satu orang murid Bapak Haji Nur Hasan yang memiliki kemampuan tersebut? Ya, itulah pertanyaan dari kami yang memang itu tidak didapatkan dari luar golongan Jukam, ya, kecuali kalau sudah berguru di Mekah Madinah sana, ya, itu sudah lain cerita karena belajarnya di sana, seperti Ustadz Khalil, Ustadz Bambang, Ustadz Fawas itu kan, ya, itu sudah tidak murni lagi. Sudah tidak murni kejokamannya, karena, ya, gurunya itu sudah bukan sanad yang lewat Bapak Haji Nur Hasan, kan, seperti itu, ya. Nah, mungkin cukup sekian, ya, video dari kami. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.